Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema di malam ini yaitu seluruh peribadatan manusia di dunia ini pasti diterima oleh Allah. Sadaqallahul azim. Jadi memang kepahaman kita umat manusia selama ini seolah-olah saja hanya agama kita Islam yang diterima oleh Allah, hanya agamanya orang Islam yang diterima ibadahnya oleh Allah, seolah-olah demikian. Sama halnya dengan orang-orang yang agama lain, yakni Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Seolah-olah agama masing-masing pemeluknya mengimani hanya pengikutnya lah yang berhak diterima ibadahnya, yang berhak diterima pengabdiannya, persembahannya oleh Tuhannya. Jadi seolah-olah kita selama ini umat beragama, meskipun banyak agama yang ada di dunia ini, seolah-olah Tuhannya berbeda-beda. Karena yang kita kaji selama ini hanyalah kajian manusianya, hanyalah kajian hawa nafsunya. Pasti manusianya, pasti hawa nafsunya membela atau membenarkan apa yang diimaninya. Itulah manusia kita. Jadi memang adaannya syariat-syariat orang Islam dengan syariat orang Kristen atau Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya membawa syariat-syariat yang berbeda-beda sesuai agamanya. Dan menurut masing-masing pemeluk agamanya, merekalah yang paling merasa benar sendiri di dalam agama-agamanya masing-masing. Inilah perbedaannya. Bila kita beragama hanyalah versi agamanya manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji dari atas, dari langit, dari Allah sendiri. Karena seluruh agama yang ada di dunia ini endingnya ketemu Tuhannya. Jadi di sini kita kaji dari atas, dari langit, dari Allah sendiri, supaya apa? Supaya ketemu titik pertemuan agama-agama yang ada di dunia ini. Agar supaya ketemu titik persamaan akidah, kepahaman, babakan tentang bertuhan yang sebenar-benarnya bagi seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, supaya ketemu dengan keesaan Tuhannya. Sesuai dengan judul di atas, yakni Allah pasti menerima seluruh peribadatan manusia, apapun agamanya, apapun syariatnya. Ini menurut Allah. Kenapa?
Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang menerangi langit dan bumi dan di antaranya. Allah lah pencipta langit dan bumi dan di antaranya. Allah lah pencipta seluruh manusia. Lah kalau kita gaji menurut Allah, mana ada manusia yang salah, mana ada manusia yang berdosa. Kenapa? Karena manusia tak mampu daya apa-apa, tak punya daya apa-apa, tak punya daya untuk lahir, tak punya daya dilahirkan dari orang tua beragama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Manusia tak punya daya untuk memilih. Bagaimana mungkin manusia terkena kesalahan atau terkena dosa dari apa yang tak bisa didaya upayakan oleh manusia itu sendiri? Karena manusia itu hanyalah ciptaan Sang Pencipta. Karena manusia itu hanyalah makhluk yang bukan pencipta. Makhluk yang bukan pencipta. Akan tetapi selama ini makhluk ini bergelar seolah-olah makhluk ini sudah menjadi Khalik. Makhluk ini sudah menjadi Sang Pencipta bagi masing-masing diri manusianya. Seolah-olah manusianya berhak memeluk suatu agama, seolah-olah manusianya berhak beribadah apapun menurut agamanya. Karena manusia masih tenggelam di dalam kemanusiaannya, ya tak akan pernah memahami Tuhannya, karena manusianya masih menyerupai Tuhannya di dalam dadanya. Karena manusianya merasa yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling berkuasa daripada hidup, wujud dan kuasa Tuhannya bagi dirinya, sehingga manusia merasa yang paling benar atas apa yang dilakukannya. Akan tetapi bagi Allah, maka manusia itu tak akan ada pernah ada yang salah. Kenapa? Karena hanya Allah penguasanya. Hanya Allah yang menguasai, yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang menggelar manusianya. Manusianya dicipta atau dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, dari orang tua yang beragama Kristen, Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Tak punya daya manusia ini. Jadi bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia, mana ada kesalahan pada diri manusia? Pasti seluruh manusia itu Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena hanya Allah penguasanya. Ini kalau dikaji dari atas, dari langit, dari Allah, dari Sang Pencipta, maka sangat perlulah manusia belajar ilmu ketuhanan, yakni kaji diri atau ilmu hakikat makrifat dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kembali kepada keesaan Tuhannya. Bila manusia sudah kembali kepada keesaan Tuhannya, maka di dunia ini enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukti yang sangat amat nyata bahwa seluruh peribadatan manusia ini tidak ada yang salah. Kenapa? Karena hanya Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Karena hanya Allah sebagai penguasa seluruh manusia. Karena hanya Allah yang menghidupi seluruh manusia, apapun agama manusia itu, siapapun manusia itu, baik kaya, miskin, bodoh, pintar dan sebagainya. Itulah pagelaran Allah, kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Inilah tanda bukti bahwa seluruh manusia itu diterima ibadahnya oleh Allah, asalkan manusianya kembali kepada Allah di dalam apapun syariat yang dikerjakan. Jadi pengertian syariat di sini bukan syariat-syariat, aturan-aturan agama masing-masing agama.
Di sini yang dimaksud syariat itu seluruh pergerakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, yaitulah syariat yang selama ini diakui sebagai syariatnya manusia, yang selama ini diakui sebagai kekuasaan manusia, yang selama ini diakui sebagai daya upaya manusia. Ini yang harus ditenggelamkan dan harus dipasrahkan kembali kepada Sang Pencipta, agar manusianya bisa damai hatinya, bahagia hatinya, toleransi hatinya kepada orang lain, toleransi hatinya kepada manusia-manusia meskipun berbeda-beda agamanya, selalu toleransi. Kenapa? Karena manusia itu sudah kembali kepada Tuhannya, maka hanya Tuhannya lah yang berkuasa atas dirinya, dan hanya Tuhannya lah yang berkuasa atas seluruh manusia. Islam sudah. Itulah tanda-tanda bahwa seluruh manusia tak ada yang salah di dalam beraktivitas. Kenapa? Karena tanpa uripe Allah, karena tanpa Allah ya tak akan pernah ada manusia. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, ya tak akan pernah bergelar manusia, tak akan tercipta manusia, tak akan pernah kita menyaksikan pergerakan atau pagelaran-pagelaran manusia. Inilah tanda bukti bahwa hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Bila manusianya masih merasa berkuasa di dalam dadanya, itulah lembah-lembahnya dosa, itulah lembah-lembahnya kedustaan, itulah lembah-lembahnya kesyirikan. Kenapa? Karena makhluk sudah ngaku-ngaku jadi khalik. Jadi selama ini yang dikatakan makhluk, kita selama ini tidak memahami apa itu makhluk. Seolah-olah makhluk ini setara dengan khalik, sehingga makhluknya merasa bisa berjaya dengan aktivitas yang dilakukan, sedangkan khalik tak punya daya. Kholiknya lemah. Kenapa? Karena manusianya selama ini telah jadi Tuhan-Tuhan bagi dirinya sendiri di dalam dadanya. Maka dari itu perlulah manusia itu memasuki agama-agama yang dipeluknya guna untuk mencari Tuhan yang menciptakan dirinya. Jangan hanya bertemu dengan aturan-aturan agama, dogma-dogma agama, doktrin-doktrin agama yang malah membawa kita jauh dari Allah, yang membawa kita kepada kesesatan, sehingga kita saling mengejek antar agama satu dengan agama yang lain, sehingga kita menghina antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga kita mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan agama orang lain. Itulah tanda bahwa diri kita sendiri ternyata selama ini masih sesat dari tujuan-tujuan agama yang dipeluknya itu. Jadi tujuan-tujuan agama apapun yang ada di dunia ini supaya manusia kembali kepada keesaan Tuhannya, supaya ada toleransi antar manusia, toleransi atas agama-agama yang di dunia ini. Kenapa? Karena manusianya sudah mengenal Tuhannya yang menciptakan dirinya. Manusia sudah mengenal Tuhannya yang menciptakan apapun yang tergelar yang ada di alam semesta ini. Jadi hatinya bisa selamat dari apa? Dari memandang-mandang makhluk. Kenapa? Karena makhluk sejatinya Adam, makhluk sejatinya tak ada. Hanya Sang Penciptalah yang ada, yang menggelar semua yang tergelar di alam semesta ini. Contoh, saya logikakan begini. Seumpama saya pribadi punya berbagai macam baju-baju, ada baju yang seperti ini, ada baju batik, ada baju buku, ada baju renang dan sebagainya. Banyaklah baju-baju yang saya miliki. Celana pun juga begitu, sarung juga begitu seumpama.
Saya juga punya rumah, punya almari, apapun yang kumiliki itulah pagelaranku. Kenapa? Karena aku yang menggelar apa yang aku miliki. Jadi yang kumiliki ini seperti baju-baju, celana, sarung, kopiah, rumah, almari, motor dan sebagainya itu makmum. Pasti Islam, pasti selamat di sisi penjagaan saya, pasti selamat di sisi pemeliharaan saya, pasti selamat di sisi apa yang ingin saya gunakan. Karena semuanya milik saya, ya pasti selamat. Kenapa? Karena saya yang jaga barang-barang milik saya sendiri. Jadi tidak ada yang salah pada barang-barang saya ini. Bila barang-barang saya ini saya jaga sendiri, saya rawat sendiri, saya bersihkan sendiri, saya cuci sendiri dan sebagainya. Selamat. Kenapa? Karena aku yang memilikinya. Namun bagi manusia seperti saya ini, selama ini hanya memahami dirinya sebagai makhluk. Tapi apresiasi atau aplikasi di dalam hati kita sebenarnya bukan makhluk, tapi kita ngaku-ngaku sebagai Allah, kita ngaku-ngaku sebagai Tuhan, kita ngaku-ngaku sebagai Bapa, Sang Hyang Widi, ngaku Gusti, ngaku Allah, ngaku Romo dan sebagainya. Sehingga Tuhannya, sehingga Allahnya, sehingga Bapaknya goib. Tidak berlaku Tuhan sama sekali di dalam hatiku. Karena selama ini yang ada di dalam hatiku hanyalah aku, Abdul Halim. Karena di dalam hati kita masing-masing yang ada yang wujud bukan Allah, tapi diri kita yang merasa bisa ngatur-ngatur Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ilustrasinya bahwa sesungguhnya seluruh peribadatan manusia, jangankan peribadatan, apapun pergerakan manusia sejak bangun tidur sampai tidur lagi pasti diterima oleh Allah, pasti ternilai sebagai pengabdian dan ibadah. Kenapa? Karena hanya Allah pelaku itu semua. Allah yang membangunkan tidur, Allah yang menidurkan, Allah yang mendudukkan, Allah yang memberdirikan, Allah yang memberangkatkan ke kamar mandi, Allah yang memandikan, Allah yang menyabuni, menyampui dan sebagainya, Allah yang memakaiani, Allah yang mensolatkan, Allah yang memergikan ke masjid, Allah yang memergikan ke gereja, Allah yang memergikan ke wihara dan sebagainya. Kalau tidak ada Allah, kalau tidak ada hidup, apakah bisa bergelar seperti itu? Inilah bukti yang sangat nyata bahwa Allah menerima semua apa yang dilakukan oleh manusia, karena sesungguhnya manusia tidak bisa berlaku apa-apa tanpa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia itu adalah rahasia Allah, manusia itu baju-bajunya Allah, manusia itu peran-perannya Allah, manusia itu khalifah-khalifahnya Allah, manusia itu Habibullah, manusia itu Rasul-Rasulnya Allah, manusia itu utusan-utusan Allah, manusia itu pesuruh-pesuruh Allah. Sejatinya begitu bagi orang yang sudah memahami Tuhannya. Jadi kita semua umat manusia ini memilih agama masing-masing. Ada yang Islam, Kristen, Nasrani, bebas memilih agama agar asalkan kita dapat menuju apa tujuan kita beragama itu. Tujuan kita beragama hanya ketemu Tuhan, bukan untuk beribadah. Bagaimana mungkin kita beribadah, sholat ibadah, ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke pura dan sebagainya tanpa kita ketemu Tuhan dulu?
Maknanya, bagaimana mungkin kita bisa beribadah tanpa tahu bahwa yang berkuasa atas seluruh apa yang kita lakukan dan seluruh apa yang kita ibadahkan dan seluruh apa yang kita abdikan itu di dalam kekuasaan Allah, bukan kuasa manusianya, bukan kuasa hawa nafsunya. Bila masih yang ada di dalam dada kita kewujudan manusianya, bila yang ada di dalam dada kita masih hawa nafsu kita, berarti kita selama ini belum bertuhan. Jadi kalau belum bertuhan, bila yang wujud hanya diri manusianya, Allahnya goib, berarti ya sia-sia syariat-syariat yang kita kerjakan. Wong syariat yang kita kerjakan bukan amal soleh, bukan amal kebajikan, tapi amal kedurhakaan kepada Tuhannya. Amalnya dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Amalnya dilakukan sendiri, dibangga-banggakan sendiri. Inilah tanda bukti bahwa aku, Abdul Halim, dan kita semua selama ini belum bertuhan. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Yang ada menjadi Sang Kholik, yang menjadi pencipta apa yang kita lakukan selama ini, bukan Tuhan di dalam dada kita, tapi diri kita sendiri sebagai Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa selama ini kita zalim kepada Tuhan. Kita ingkar kepada Tuhan, apapun agama Anda. Jadi yang dikatakan Tuhan di sini, yakni Tuhan yang Maha menciptakan kita semua umat manusia ini. Jadi tujuannya memeluk agama itu, apapun agamanya, supaya manusia ketemu penciptanya. Itu tujuan agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah bahwa bagi anda tak perlu risau lagi apa yang anda imani, apa yang anda pahami, agama apapun yang anda peluk, tenang saja, enjoy saja. Yang penting anda di dalam agama anda harus maju terus mencari Sang Pencipta. Sebenarnya inilah fokus utama bagi orang-orang yang beragama, mencari penciptanya dan bertemu dengan penciptanya. Akan tetapi selama ini kita dibelok-belokkan dengan hukum-hukum agama itu sendiri. Akan tetapi selama ini kita tersesat di dalam syariat-syariat agama itu sendiri tanpa kita menuju kepada Tuhan yang kita cari. Kita fokus di dalam syariat-syariat agamanya. Padahal untuk memasuki sebuah agama itu agar kita bertuhan. Berhubung kita didoktrin, terdogma, mabuk di dalam agama, sehingga kita selama ini tambah tersesat dari Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita selama ini jadi Tuhan itu sendiri atas semua apa yang kita lakukan. Jadi ayat-ayat Allah selama ini goib bagi kita. Yang ada, yang nampak, yang nyata, yang jelas hanyalah ayat-ayat cerita diri kita masing-masing yang kita lihat. Kenapa kita tak bisa menyaksikan ayat-ayat Allah? Karena Tuhan tidak kita pertuhankan sebagai Tuhan di dalam dada kita. Karena di dalam dada kita masih kolbun kafirina baitun nas. Masih manusianya yang berkedudukan menjadi Tuhan di dalam hati ini, berarti masih kafir di sisi Allah. Kenapa? Karena Allahnya tak ada, karena Allahnya tak hadir. Yang ada, yang hadir di dalam dada kita masih kewujudan makhluk yang menyerupai Khalik. Jadi pengertian makhluk di sini itu menengok wae, enjoy wae,
biarkan Allah yang mengatur Anda, biarkan Allah yang menghidupi Anda, biarkan Allah yang memelihara Anda, biarkan Allah yang menjaga Anda, biarkan Allah yang mencukupi, mengkasih sayangi Anda. Biarlah Allah sebagai pencipta yang selalu Anda jadikan perlindungan di dalam dada kita masing-masing. Berarti Allahnya wajibul wujud di dalam dada kita daripada kita sendiri, sehingga manusianya kembali kepada Adam. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah kenyataan qalbun mu'minina baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang yang bertuhan, hatinya orang-orang yang beragama, yakni tatkala di dalam dadanya yang wujud hanya Allah daripada dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Maka jelaslah bahwa kajian di YouTube Uripi Allah ini ada kajian dari bawah pun juga ada kajian dari atas. Supaya apa? Supaya bawah dan atas ketemu agar sinkron, tidak berseberangan antara syariat dan ma'rifatnya, tidak berseberangan antara orang mukmin, orang muslim dengan orang agama-agama lain, agar tidak berseberangan. Kenapa? Karena Tuhannya esa, Tuhannya sama, hanya wadah-wadahnya saja yang berbeda. Jadi jangan jadikan wadah-wadah itu sebagai perbedaan. Wadah-wadah itu hanyalah wadahnya saja. Toh isinya, toh tujuannya di dalam wadah-wadah itu sama, yakni ketemu sang pencipta diri manusianya. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun juga semoga saya bisa memahami juga, karena tiada kalam kecuali kalamullah. Baik yang ada di saya, ada di Anda, semua kalamullah. Apapun yang terdengar itulah kalamullah bagi orang-orang yang sudah rela ridho sujud kepada Adam. Setannya sudah dipaksa dikembalikan kepada ketiadaannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian di malam ini akan menjadikan hikmah bagi seluruh umat manusia, karena inilah yang dimaksud Allah itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Jangan beda-bedakan lagi agama. Kenapa? Karena tujuan agama untuk mengenal Tuhan. Bila diri kita sudah mengenal Tuhan, akhirnya enjoy saja. Kenapa? Karena kita sudah dikenalkan atau diberitahu oleh Sang Pencipta rahasia-rahasianya. Maknanya ya rahasia Allah itu sendiri, karena yang ada hanya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.